Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita, channel Kami Masai Aquatic. Bagi teman-teman yang baru datang di channel kita ya, boleh bantu dengan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan ya info-info seputar ikan hias dari Kami Masai Aquatic, dan juga yang pengen lihat stok atau ikan yang ada di Kami Masai Aquatic boleh di follow di Instagram kita Novel Kami Masai, ataupun di marketplace kita ya teman-teman, ada di Tokopedia sama Shopee. Linknya ada di deskripsi. Oke teman-teman, kita balik lagi sama Pak Imam. Ya. Kita seperti janji kita ya, sekarang kita mau ngebahas tentang ikan, sorry teman-teman, udang ya, udang asli Indonesia nih, endemik ya? Endemik dari mana nih? Dari Sulawesi. Dari Sulawesi, oke. Danau mana? Danau. Oke, jadi kalau misalnya kemarin kita episode sebelumnya bahas tentang 3 jenis ya. Ada Caridina, Caridina impor yang dari Jepang maupun yang dari Taiwan. Kemudian yang kedua Neo Caridina, yang ketiga itu Caridina juga tapi dari Sulawesi. Nah, kalau misalnya kita ngomongin sejarahnya sekilas gitu ya. Pulau Sulawesi itu secara evolusi pembentukan pulau itu terdiri dari 5 daratan yang jadi satu. Pada saat dulu pembentukan Indonesia ya, begitu ada daratan itu jadi satu, itu membentuk beberapa danau. Jadi sebenarnya air laut tertampung gitu ya, jadi sebuah danau. Makanya danau di Sulawesi yang ada udang endemiknya itu pH-nya tinggi, seperti pH di laut. pH-nya bisa 8 ke atas, ya 7,5 atau 8 ke atas. Nah, disitulah ada yang namanya kalau teman-teman baca jurnal itu ada namanya Danau Tawuti Kompleks. Jadi kompleks Danau Tawuti dan sungai-sungai yang mengalir ke dalam di sekitar danau tersebut itu semuanya ada udang Sulawesinya. Singkat cerita kayak gitu. Aslinya situ ya. Aslinya kayak gitu. Nah, di Indonesia udang asli yang berwarna yang saya ketahui itu hanya di situ doang. Karena rata-ratanya kalau kayak di sawah-sawah misalnya ya di sekitar rumah bening ya. Bening, kalau nggak coklat hitam buat makan biasanya makan gitu. Kalau udang Sulawesi ini dia ada yang merah, ada yang hitam dan segala macam. Itu kurang lebih sekilas kenapa muncul ya udang endemik Sulawesi yang berwarna itu karena tadi evolusinya. Selain itu kebanyakan udang Sulawesi itu warnanya merah. Karena batu-batuan yang di samping danau itu mengandung banyak Fe atau besi. Jadi mayoritas warna udang Sulawesi itu merah. Walaupun memang ada yang hitam juga ada, yang bening, yang pink juga ada, itu juga ada yang warna biru juga ada. Biru ada? Biru tapi birunya sedikit. Nah, sayangnya di tempat saya nggak ada nih. Ya nantilah. Tapi nanti bisa dibahas deh dulu ya. Gitu. Kalau yang di sini ada jenis apa? Betul. Kalau yang di sini ada beberapa jenis memang yang paling populer ya di hobiis udang itu white spot. Ini Sulawesi white spot. Jadi kita lihat ya sebelah sini Sulawesi white spot itu dia kadang disebut juga dengan kalau bahasa Inggrisnya kaos kaki ya, kaos kaki putih. Oh iya, intinya putih ya. Ya, itu tangannya putih. Dia itu kayak yang dancing ya. Tangannya gitu, kelihatan banget ya. Betul. Nah, kalau teman-teman kit banyak itu jadi lebih lucu ya. Jadi bergerombol mereka kayak dancing gitu. Iya. Kayak pakai kaos kaki juga ya. Stocking, pakai stocking ya. Nah, itu ini yang paling populer. Kenapa? Yang pertama memang dia termasuk udang yang badak ya, yang paling gampang dipelihara. Jadi Sulawesi itu banyak jenisnya. Nanti ada capnya ya. Nah, di situ kita lihat salah satu yang paling gampang diternak atau di keep gitu ya, itu yang Sulawesi white spot. Karena dia start dari pH 7,5. Nah, pH 7,5 ke atas tuh bisa. Ya, rentangnya lebih luas ya. Betul. Nah, sekilas kalau kemarin kita belajar Caridina gitu ya, Caridina tuh kalau boleh saya remind lagi atau review lagi ya.
kayak itu pH-nya under 6 atau 6,5 ke bawah, KH-nya 0, GH-nya 4 sampai 6, suhunya under 25. Nah, kalau Sulawesi kebalikannya. Sulawesi itu suhunya bisa 25 ke atas, ya. Ruangannya juga 24 sih masih aman, masih bisa beranak juga. Yang kedua, pH-nya start dari 7,5 ke atas. Jadi kalau ada yang melihara Sulawesi jangan pakai soil. Ya beberapa konsumen saya waktu itu bilang saya melihara Sulawesi di soil kenapa mati ya? Iya karena mereka nggak kuat pH rendah. Gitu. pH tadi 7,5 ke atas. GH-nya itu kalau saya punya itu start dari 5. Kalau yang tadi kan Caridina 4 sampai 6. Kalau Sulawesi saya start dari 5. 5 ke atas tuh masih aman. Kemudian KH-nya juga sama. Gitu. KH dan GH itu sama, 5 ke atas. 5 ke atas. Nah, pH-nya tadi 7,5, KH-nya 5 ke atas, GH-nya 5 ke atas. Amonium nitrate sama dengan Caridina yang tadi yang pH-nya rendah. Amoniumnya atau amonia 0 ppm, nitritnya 0 ppm, kemudian nitratnya harusnya lebih rendah lagi. Kalau saya di sini rata-rata under 10 ppm. Kalau Caridina tadi 15 sampai 20 masih oke. Kalau yang ini saya usahakan di bawah itu. Karena mereka udang danau lebih sensitif. Oh, lebih sensitif. Dibanding Caridina yang tadi ya yang dari Jepang atau Taiwan. Nah, cuman yang tadi sekilas dilihat warnanya itu lebih cantik, lebih alami dibanding yang Caridina biasa. Gitu. Itu tadi yang white spot. Nah, white spot ini bisa start dari pH 7,5. Berarti paling mudah ya kalau ini ya. Salah satu yang termudah. Yang paling mudah sebenarnya ada Amano yang pernah beli Sulawesi Amano. Nah, Sulawesi Amano yang katanya untuk pembersih alga itu juga dari Sulawesi. Oh, itu Sulawesi? Bukan dari Jepang? Bukan. Ya, ada Sulawesi cek Amano teman-teman juga. Nah, sebenarnya mereka tuh secara spesies deketan, makanya disebut Amano juga, tapi udah asalnya dari Sulawesi. Secara spesies beda. Gitu. Kalau teman-teman pernah lihat di YouTube tuh yang fenomena ada udang berjalan di daratan, nah itu sebenarnya udang Amano, Sulawesi Amano. Amano. Jadi mereka itu kalau misalnya kita simpen kalau Sulawesi Amano dalam air yang sedikit tuh mereka tuh bisa jalan. Jalannya cepat kayak kecoa. Jadi benar-benar jalan itu nggak kayak udang biasa kan dia ngerayap, itu benar-benar kayak lari gitu. Itu yang pertama yang paling badak adalah yang paling kalau untuk udang Sulawesi Amano. Yang kedua ada namanya Mambobi atau Blueberry Bee. Kalau bahasa orang luar nyebutnya Blueberry Bee. Kalau orang kita namanya Mambobi. Itu juga udang yang cukup kuat ya. Setelah itu nomor 3 secara pengalaman saya adalah white spot. Yang ini ya tadi ya. Kalau Mambobi itu dia juga mirip-mirip bahkan lebih kuat dibanding white spot. Warnanya mirip dengan kalau misalnya di episode sebelumnya ada PBL pure black line, warnanya putih hitam, itu juga mirip. Cuman dia hitamnya lebih ke arah keunguan, makanya disebut blueberry bee. Blueberry. Di sini nggak ada ya? Di sini nggak ada. Gitu. Nggak ada. Ya kurang lebih itu. Itu yang pertama terkait white spot. Kemudian yang kedua, di sini ada red line blue dot. Nah, red line blue dot. Nah, mungkin bisa dari sini nih ngambilnya nih, dari pinggir. Kelihatan nggak? Rata-rata dominan warna merah ya, benar ya. Nih, ada tuh. Kelihatan? Iya, pada nempel tuh di spawn juga di bawah. Nah, kalau red line blue dot ini dia udangnya tuh ada garisnya. Oh iya ya, ada garis gitu ya. Tuh, ini juga ada nih di depannya. Horizontal ini juga gitu ada depan garisnya. Ini depan sini. Nah, dia ada bentuknya horizontal. Nah, red line sendiri kalau misalnya teman-teman lihat tuh ada beberapa jenis. Ada yang beneran red line ya. Nah, dia tuh ukurannya lebih gede lagi. Kalau ini jenisnya red line blue dot. Oh, beda jenis. Beda jenis. Yang ini ukurannya lebih kecil. Nah, kelihatan nggak? Ya, itu kalau diperhatikan dengan detail di punggungnya ada blue dot. Jadi kayak titik-titik biru. Nah, memang itu rada sulit dilihat. Itu. Ada juga yang namanya red line yellow tail. Jadi di ujung buntutnya itu ada warna kuning. Kalau yang saya punya ini red line blue dot. Dia ukurannya kecil. Ini udah indukan sih? Udah indukan. Oh, kecil ya? Udah indukan. Nah, nggak sebesar yang tadi white spot. Iya, betul. Nah, ini ada yang ngandung telur. Oh,
Tuh di spawn. Oh, itu nempel di spawn di atas Nih, ya. Iya, spawn dari sini aja. Di depan. Yang sebelah kanan. Nah, bisa di zoom. Nah, itu dia lagi gendong telur. Ngerti nggak? Nah, ini. Oh. Ini cuma sebesar itu ya? Iya, itu udah indukan. Udah indukan. Tuh. Ini masuknya berarti Sulawesi yang paling kecil, terkecil. Yang lebih kecil ada red malili, kecil banget gitu. Ah, lebih kecil. Lebih kecil lagi. Jadi yang rada gede itu ada blue leg poso, kemudian six banded itu juga cukup gede. Kemudian yellow chick ya, nanti kita lihat. Yang sedang itu white spot. White spot Ini itu paling termasuk, enggak, ini sedang. Oh, sedang ya. Yang ini termasuk yang kecil-kecil nih. Yang red line blue dot, ada Celebes Beauty ya. Kemudian red orchid itu juga lumayan kecil. Oh, kecil. Kalau yang gede-gede itu geng yellow. Caridina striata ya. Ya, saya lupa ya, tapi nanti coba saya lihat namanya. itu. Yang penting geng yellow, ada yellow chick, yellow nose, ada yellow ring. Itu dia Sulawesi yang cukup besar ukurannya. Kayak tadi Amano juga termasuk besar ya? Lebih kecil. Amono gede banget. Iya, gede banget ya. Nah ya, lebih kecil lagi dibanding Amano. Sulawesi Amano yaitu geng yellow. Oke. Oke, itu tadi ada red line blue dot. Ya. Kemudian berikutnya ada yellow chick di sini. Ini yellow chick. Chick itu pipi ya. Pipinya warna kuning. Kuning. Kalau tadi white spot itu warna putih, ini warna kuning. Nah, ini boleh dibandingkan dengan yang tadi. Ini anakan nih. Itu anaknya. Ini anakan. Nah, indukannya di sini. Dia harus diubrak-abrik nih. Tuh. Oh, ini sih agak sedang ya. Ya, ini lebih besar. Oh, lebih besar. Lebih besar. Lebih besar dibanding yang tadi. Tapi sama ya kayak white spot ya itu, Pak. Ya, betul. Oh, itu. Oh, mati. Pipinya kuning ya. Ya. Nah, ini ukurannya dibanding white spot lebih besar ini sebenarnya. Oh, lebih besar ini ya. Lebih besar ini. Itu indukan itu, Pak. Ya, ini remaja menuju indukan. Oh, jadi bersih. Ya. Tapi kalau dilihat-lihat kayak kalau udang Sulawesi itu kayak udang laut ya. Ya, itu yang tadi di awal yang saya bilang pembentukan Bentuknya tuh danau karena pembentukan danau Sulawesi itu dari laut ya. Jadi air laut yang terbendung jadi danau mengandung banyak mineral. Itulah kenapa ikan-ikan air tawar dibandingkan air laut lebih berwarna air laut. Karena di air laut itu lebih banyak mineral yang terkandung di dalamnya. Udang Sulawesi ini yang tadi saya bilang ketika tanahnya bergerak itu membendung air laut jadi danau yang kompleks danau Tauti itu yang menyebabkan mineral di dalamnya lebih tinggi, pH-nya lebih tinggi, warnanya juga lebih cantik mirip dengan udang laut. Dan nggak ada di daerah lain di Indonesia ya? Tidak ada karena memang dari sana danaunya memang pH-nya tinggi semua, kurang lebih kayak gitu. Ya, itu kemudian ada juga Celebes Beauty cuman lagi sembunyi kayak Sembunyi. susah banget. Kalau ini udah pada bisa di-breed di akuarium gitu ya? Bisa. Udah ya. Sama ini ada red orchid. Nah, ini saya kalau misalnya teman-teman lihat saya satuin Neocaridina dengan Sulawesi. Oh, nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa karena yang tadi kemarin saya bilang Neocaridina itu rentang adaptasinya tinggi dari pH tinggi sama pH rendah bisa. Nah, kalau yang ini adalah red orchid. Nah, ini red orchid nih indukan nih ada yang gendong telur. Oh, Tuh. kecil ya? Ya, kecil itu masuk udang Sulawesi yang kecil. Tapi yang kecil yang pernah saya keep adalah red malili. Red malili. Itu kecil banget. Dia dari Danau Malili. Makanya disebut red malili. Tuh, kelihatan nggak dia lagi itu gendong telur ya. Kelihatan ya.
Tapi itu Nah. bisa silang sama Neocaridina Nggak gitu? bisa, Oh tidak enggak. bisa. Dasarnya kan Sulawesi Caridina. Nah, hewan itu Oh. beda genus. Kalau ini Caridina apa saya juga lupa. Nanti harus saya lihat dulu nih nama Caridinanya apa. Kalau Neocaridina davidi atau Neocaridina palmata, mereka beda genus nggak akan bisa kawin. Nggak kan ya, nggak kan. Walaupun itu, digabung. betul, itu kuasa Allah lah ya. Biasa. Sudah Jadi takdirnya. beda genus, si sel spermanya nggak bisa saling membuahi. Itu kayak mau masuk tapi pasportnya itu beda. Yang tahu hanya sesama genus itu aja. Gitu, itu kuasa Allah. Walaupun Subhanahu wa udang ta'ala. sama-sama udang tapi nggak bisa. Ya, hampir semua hewan lah. Kecuali Ya, kalau ya. yang misalnya ini, cuman Caridina sama Neocaridina itu udah pasti nggak bisa. Makanya nggak usah takut untuk nyatuin. Oh, Nah, ini ada kelihatan satu sini kepalanya. Aduh, ini apa ini? Ini ada Celebes Beauty. Nah, tuh dia muncul Celebes Beauty. Nih, ini juga yang kecil. Ini udah ukuran induk kan? Oh, itu yang dulu. Nah, Bagus juga ya, ada kayak sama kayak wet food, ada itunya ya, apa kaos nah kakinya. dia ada kalung putihnya, Oh, kalau putih ya juga. kan? Tuh. Terus ini Celebes Beauty ini memang disebutnya apa ya? Kalau misalnya Celebes. makrostoma itu kan Brunel Beauty. Kalau ini Celebes Beauty. Ini yang cukup sulit untuk bikin. Oh, sulit. Salah satu yang tricky, tapi saya nggak bilang nggak bisa ya. Ya, ya. Gitu. Kuncinya sama untuk udang. Pokoknya semua main udang itu parameter. Satu bikin bikin airnya dulu, recycling dulu, baru masuk udangnya. Nah, Ada tahapan-tahapan nggak? Misalnya teman-teman ini kan pengen banget nih untuk ngakip si udang endemik ini, Sulawesi ya. Apa aja sih tahapan-tahapan yang harus dibutuhin, kayak alat bahannya atau apanya gitu? ya sama seperti di episode sebelumnya ya. Ya, ya. Nomor satu adalah mau ngikip apa sih, jenis apa, harus tahu Oh, dulu. jenisnya dulu, Jenisnya walaupun dulu. Sulawesinya. Iya. Karena yang tadi saya bilang ada beberapa yang mau white spot, pH 7,5 nggak masalah. Celebes Beauty 7,5 hampir bisa dipastikan mati, gitu. Karena by pengalaman saya minimal 8 Oh, harus lebih tinggi. harus lebih tinggi. Nah makanya mau jenis apa dulu itu nomor satu, cari tahu dulu parameternya kayak gimana. Baru yang kedua siapkan peralatan gitu ya. Tangki udah pasti. Ada batasan ukuran untuk atau minimumnya gitu, akuariumnya? Ya, kalau akuarium itu yang pengalaman saya yang oke 30, tingginya 30, 40. Jadi 40 panjang, 40 lebar, 30 tinggi. Nah, berarti airnya akan under dari 30. Gitu. Karena kalau yang pengalaman saya tank 35 itu kurang oke sih. Gitu ya, kurang oke. Gitu. Mereka tidak butuh, mereka nggak butuh amat kolom air yang tinggi sebenarnya buat udang ini. Tangki sudah disiapkan, kemudian substrat. Nah, beda dengan Caridina yang impor tadi. Soil tadi. Betul. Jangan pakai soil. Oh. Karena soil itu sifatnya menurunkan pH. Sedangkan mereka ini Sulawesi kan butuh pH tinggi. Carilah substrat yang inert. Inert itu artinya tidak mengubah parameter air. Contohnya seperti Yang paling gampang, paling murah meriah pasir malang. Oh, pasir malang. Pasir malang, karena dia tidak mengubah parameter. Ya, Pasir ya. kosmetik contohnya kayak La Plata atau biasanya ya pasir-pasir lain. Silika kayak gitu bisa juga. Silika kalau dari saya kurang oke silika. Oh. Kenapa silika tuh nanti jadi kuning ya? Nah, Iya, kalau itu kena kuning. terus sinar ya jadi. Betul. Ya. Pasir malang aja yang paling Pasir gampang. malang. Pasir kosmetik lain juga bisa, kayak plantasia dan segala macam itu juga bisa. Di sini saya pakai, boleh dilihat ini berbagai Teman-teman, jenis. banyak ya pasirnya warna. Nah, saya di sini pengen Ini apa? bilang bahwa beda-beda itu bisa. Kalau yang ini Pasir apa itu, Pak? NDA juga nih, Aqua Gravel. Oh, ini. Tapi ini versi jadul tahun 2000-an. Lalu mereka bikin EDA Aqua Gravel yang seri ini, lebih gede-gede. Ya, beda kan? Beda-beda. Nah, oke, kalau yang ini Tuh. contohnya JBL Zanzibar Dark. Nah, ini bisa dipakai.
Ini JBL Zanzibar River. Gitu. Nah, ini di sini ada 5 tank. Saya cuma pengen bilang bahwa macam-macam substrat pasir itu asal tidak bereaksi, contohnya kayak soil, itu masih aman. Jadi gunakan substrat yang inert ngomongnya. Kalau itu tidak mempengaruhi pH, tidak mempengaruhi parameter. Nah, air, tangki udah, substrat udah, air kita harus ketahui bahwa yang tadi saya bilang, karena pH-nya tinggi, GH tinggi dan KH tinggi, maka harus beli mineral. Untuk naikin mineral GH, betul, untuk naikin KH. Udah, habis itu udah tinggal peralatan lain, contohnya kayak filter. Tadi juga cari juga sama. Ini aja ya, spon aja ya. Betul, pakai aerator aja cukup. Aerator aja. Sebenarnya tuh simple. Mau bagus pakai kanister boleh, tapi pastikan kalau mau pakai kanister atau misalnya pakai hang-on back filter HOB atau pakai filter atas, pastikan si inputannya itu ada strainernya. Kalau nggak nanti bocil-bocil udah. Oh iya, kesedot nanti. Pakai spon itu bisa. Sponnya. Ada spon buat inputan filter, nah itu dipakai biar mereka anak-anaknya nggak kesedot. Nah, setelah semuanya udah dikumpulkan, sama kayak tadi, lakukan cycling dulu. Sama ya, walaupun nggak pakai soil. Sama. Nah, bedanya kalau pakai soil kan sudah ada ininya, sudah ada nutrisinya ya, sudah ada pupuknya. Ini kan kalau kita kasih air RO sama katakanlah pasir malang, itu kan belum ada pupuknya. Nah, gimana? Sama kayak tadi, bisa menggunakan pelet ikan. Jadi kalau untuk Sulawesi itu minimal paling cepat 2 minggu. Caranya gimana? Udah dimasukin air, udah dihidupin filternya kayak gini. Saya masukin aja nih. Ya, pelet ikan taruh aja di Hampir sama kayak tadi. Sama kayak tadi. Nah, minggu pertama 3 hari sekali saya ganti. Saya buang, ganti lagi yang baru. Nah, gitu. Di minggu kedua juga sama. Nanti di ujung minggu kedua saya ganti air besar, ya. Saya ambil 50%, saya buang, masukin air baru. Biayanya juga jalan 2-3 hari, cek dulu semua parameter. Kalau misalnya masih naik turun juga, lanjut aja cycling. Pokoknya kalau dari saya pribadi, ujung cycling kan orang bilang mature airnya udah matang gitu ya. Kalau dari saya pribadi di sini matang itu diukur, bukan by feeling. Oh iya benar ya, pastinya pasti diukur ya harusnya. Ada yang bilang, oh airnya udah bening nih, oh udah tumbuh lumut segala macam. Nah, kalau kita udah nggak pakai feeling, pokoknya ukur. Kalau udah, yang paling penting untuk akuarium disebut mature itu yang tadi ya, amonianya 0 ppm, nitritnya 0 ppm, nitratnya ada, walaupun kecil gitu. Karena nitrogen itu udah pasti 3 komponen itu udah pasti ada, nggak mungkin 000, nggak mungkin. Pasti harus ada salah satunya. Kalau misalnya amonianya 0, nitritnya 0, pasti ada nitrat. Kalau nitratnya 0, amonianya 0, nitritnya pasti ada. Itu udah pasti. Udah pasti ya. Kalau misalnya 0 semua, ada yang salah gitu. Kemungkinan salah di alat ukur. Alat ukurnya. Gitu. Nah, setelah cycling sudah diganti air tadi, sama dibiarkan dulu. Jangan lupa beli udang di tempat yang terpercaya. Betul. Lebih bagus, saya sarankan adalah beli udang dari penjual atau keeper atau breeder yang memang sudah captive breeding, yang sudah ternakan sendiri ya. Kenapa? Nomor 1, kalau kita beli langsung dari Sulawesi atau dari alam itu mereka perlu adaptasi dulu, dan kemungkinan ya dari pengalaman saya itu bisa 100% mati, bisa. Itu ya. Kemungkinan mati itu besar banget. Tapi kalau udah hasil ternakan, biasanya mereka lebih kuat. Gitu. Makanya pastikan beli di seller yang memang ternakan sendiri. Itu lebih bagus. Karena umumnya lebih kuat dengan parameter di tangki atau akuarium. Nah, kemudian setelah menentukan sellernya, udangnya datang, ya, lakukan sama drip aklimatisasi. Ya, siapin wadah, masukin udangnya sama airnya, kemudian pakai selang akuarium tetes per tetes. Dikit-dikit ya. Ya, dikit-dikit. Bisa 20, 15, 20 menit. Kemudian setelah itu
udangnya doang yang diserok, masukin ke dalam akuarium. Jangan sama airnya. Kenapa? Nggak sama air. Bisa jadi satu, airnya kotor atau mengandung penyakit, itu juga bisa. Iya. Nah, kalau dari saya tipsnya untuk aklimatisasi seperti itu, pakai drip itu yang paling bagus. Kalau misalnya ada juga tuh kemarin dari TikTok langsung masukin, ya bisa sih udang. Cuman mungkin kalau Sulawesi apalagi yang dari danau itu lebih rentan. Nah, terakhir kalau sudah masuk, kadang kan kita excited ya sama kayak tadi, jangan dengan ngobok. Itu. Ya, kasih makan. Kalau saya pribadi lihat situasi. Satu hari dikasih makan, habis, boleh besoknya. Tapi kalau nggak dikasih makan nggak habis, di hari kedua, ya kalau misalnya mau lebih yakin, diambil aja sisanya. Atau dibiarin dulu sampai benar-benar habis. Kalau udah 3 hari, 4 hari belum habis, diambil aja. Gitu. Nah, setelah itu udah sih. Nanti yang perlu diperhatikan ketika melakukan penggantian air. Berbeda dengan Caridina, kalau Caridina kan cuma nambahin GH ya, kalau air habis itu nambahin GH. Kalau ini ketika mau ganti air, kita siapin dulu airnya dengan air yang sudah dikasih mineral di luar. Oh, di setting udah di ini dulu ya, disiapin. Jadi kalau saya biasa siapin ember, kasih RO, saya racik dulu airnya. Nah, saya biasanya akan setting 1 atau 2 derajat di bawah parameter yang di sini. Misalnya di sini TDS-nya misalnya 200 ppm gitu ya. KH-nya misalnya 8, GH-nya 8. Saya akan bikin di luar, KH-nya mendekati ya 6 atau 7, GH-nya 6 atau 7. Kenapa? Karena kalau misalnya sama biasanya akan naik. Entah kenapa ya. Jadi mungkin karena aku masih akan naik. Nah, kalau misalnya dibikin yang lebih rendah, dia akan turun dan kalaupun naik akan sama dengan yang parameter. Nggak terlalu jauh ya. Gitu. Nah, disiapkan dulu di luar. Setelah itu kita ambil nih. Kalau udang biasanya mau Caridina import, mau Sulawesi, nggak banyak sih, 20-30% oke. Nah, ketika melakukan penggantian air, pastikan pas nyedot itu pasti kotorannya. Jadi misalnya 20%, ya udah 20% silakan, tapi udah ngeliat tuh kotorannya di mana, itu yang disedot 20%. Jadi bukan cuma air di atas doang. Di bagian bawahnya yang ada kotorannya. Jadi 20% efektif kalau saya ngomong gitu. 20-30% efektif. Nah, setelah itu airnya sudah ada, masukin air ke dalam tangki ya, pelan-pelan aja. Gitu. Kalau teman saya ada yang lebih ekstrim dibanding saya, dia benar-benar drip. Untuk air yang baru pun di drip, ditetes per tetes. Kalau saya, pengalaman saya sih aman, tapi nggak ekstrim jubur-jubur ya, pelan-pelan aja. Gitu. Itu sih. Kalau Caridina biasa saya 2 minggu sekali yang untuk yang Caridina impor. Kalau yang ini bisa lebih lama lagi, bisa 3 minggu sampai sebulan 1 kali digantinya. Cukup lama ya? Cukup lama. Cuman memang pada saat ganti air lebih effort. Itu tadi tapi ya. setara dengan kecantikannya. Kalau menurut saya sih, kalau saya disuruh milih Sulawesi atau Caridina, pilih Sulawesi. Sulawesi ya? Ya, Sulawesi. Nomor 1, keren banget itu warnanya lebih alami, cantik alami. Nomor 2, dengan kita membreed dan berhasil itu melestarikan udang Sulawesi secara ex situ di luar danaunya. Sekaligus memperkenalkan ya mungkin ya ke mungkin hobi-hobi udang di luar ya. Betul. Nah, uniknya pada saat saya ketemu sama Kang Noval di Nusati. Oh iya, kemarin tuh ya. Kita ketemu di Nusati gitu ya. 90% bule yang main ke standnya FFOI, di sana saya bawa udang Sulawesi 1 tank. Itu tahu udang Sulawesi itu apa. Nah, 90% warga Indonesia tidak tahu malah bahwa gitu ya. Indonesia punya udang endemik yang cantik, warna-warni ya. Kemudian yaitu bahkan orang lokal sendiri yang banyak tidak tahu, kaget gitu. Beberapa senior ikan yang suka main air laut juga kaget tuh. Ini udang laut ya? Enggak. Iya, udang tawar. Iya, yang Malang Bintang di laut udah lama, mereka juga kaget. Ternyata baru tahu Sulawesi itu udangnya segitu cantiknya. Cantik teman-teman. Ya, beberapa jenis lain juga ada ya. Yang unik-unik pokoknya udang Sulawesi itu. Ada namanya boxer, Sulawesi boxer. Ya, itu dia cara makannya
kayak orang mau bertinju, jadi tangannya sibuk gitu. Nah itu ada juga itu yang lucu ya. Ada juga, nah udang Sulawesi ini juga di luar negeri itu sudah dikawin silangkan juga. Jadi bisa? betul dikawin silangkan, muncul strain baru. Kalau saya pribadi nggak mengawin silangkan, kenapa? Memang tujuannya untuk melestarikan. Jadi hobi sambil melestarikan. Kalau di luar negeri ada yang kawin silangkan udah keluar nih jenis-jenis Sulawesi yang baru, Sulawesi yang lain. Nah tapi jatuhnya bukan endemik ya. Iya, jadi kayak udah Karidina impor tadi hybrid bikinan. gitu mah ya. Betul. Ya, jelas. Jadi udah bikinan. Cantiknya cantik buatan. Betul. Kalau bilang gitu. Enak alami ya kelihatannya, Betul. lebih natural teman-teman kalau Betul. Nah itu terkait kurang lebih udang Sulawesi. Kalau di tank ini saya satuin sama udang Neocaridina. Oh ya, satu tips lagi, udang Sulawesi ini kebanyakan adalah pemalu. Nah biar mereka keluar gimana, dimasukin Neocaridina. Oh ini pantesan dikasih Caridina. Biar mereka keluar. Biasanya kalau misalnya Sulawesi bersembunyi di batu atau apa, kalau ada Neocaridina mereka tuh belajar yang itu akhirnya pada mau keluar. Pengalaman saya sih gitu. Atau ya. ada minimal harus koloni gitu berapa banyak kelompok gitu, atau gimana? Kalau piara Udang Sulawesi ya. Oke, udang Sulawesi itu sebenarnya paling bagus memang enggak sedikit gitu ya. Ya 20 ekor tuh lebih bagus. Kenapa? Nomor satu tadi suka sembunyi. Mereka lebih suka sembunyi. Kalau misalnya kayak Caridina kan keluar. Iya, lebih berani keluar. ya dia ya. Tapi kalau misalnya bisa dicampur, pengalaman saya dicampur sama udang Neocaridina, mereka pada mau keluar tuh. Jadi mungkin karena ngelihat yang lain nggak malu gitu ya. Iya, berani mereka ya. juga berani. Gitu terkait udang Sulawesi. Intinya mau udang Caridina impor, mau udang Sulawesi, nomor satu air. Itu yang harus dijaga ya. Satu lagi, Siap, ya. jangan memaksakan ya. Kalau melihara udang itu jangan. Contohnya gini, ada konsumen saya dari Surabaya pengen beli Caridina. Saya tanya, udah pernah ngukur suhu ruangan berapa? 28 ke 30. Saya bilang, main Caridina itu nggak bisa di suhu segitu. Kamu saya ada yang bisa kok. Nomor satu, ya tadi udangnya udah beradaptasi gitu ya. Yeah. Nomor dua, yaitu karena Tuhan berbaik hati aja, nggak mati. Iya, dikasih umur panjang. Ya. Tapi kalau dalam jangka panjang pasti itu mati. Nah, saya bilang kalau misalnya di Surabaya atau cuacanya yang panas, suhunya panas, main Sulawesi aja. Kalau nggak main Neocaridina. Nggak mau, saya pengen Caridina. Ya dicoba aja dari Red Bee. Akhirnya di setup tank sama dia, ya benar mati nggak lama. Nah, itu dia ya. Karena parameternya nggak cocok gitu. Jadi ya itu jangan maksa. Kalau misalnya memang seperti itu, mau nggak mau kita harus modifikasi dengan apa? Dengan AC misalnya. Harus effort lagi ya. Kalau nggak misalnya dengan kipas. Tapi kipas juga misalnya kipas Aquascape itu paling rendah pengalaman saya 3 derajat turunnya, nggak akan bisa turun dari situ. Pakai chiller mungkin ya Pak. Pakai chiller bisa, tapi chiller lagi. hanya satu akuarium. Ya kan? Iya, Kalau betul. masuk ke satu ruangan. Iya, iya. Teman-teman saya di Jakarta tidurnya bareng sama udang. Oh, Gitu. wow. Jadi Udang sultan lebihnya. iya, jadi mereka melihara udang di kamar. Soalnya kalau yang pakai AC full 24 jam kan di Iya. kamar. Gitu. Cuman itu salah satu kalau misalnya kita mau beneran main udang, kalau mau melawan parameter yang ada gitu ya, mau modifikasi ya kayak gitu. Memang effortnya lebih gitu. Udang ini ya lucu sih. Juga mereka kalau misalnya kita ada tanaman, umumnya tanamannya lebih bersih. Makanya kan kebanyakan dipakai ya Iya, untuk betul, aquascape. untuk bersih-bersih ya. Betul. Umumnya. Bisa pakai red cherry, Amano, Sulawesi biasanya yang itu. Satu lagi udang Pinocchio. Ya, Nah, betul, itu juga sama. Itu dia makanin alga-alga juga. Gitu. Gitu teman-teman, info seputar udang Sulawesi ya. Ya, udang Sulawesi. Mudah-mudahan teman-teman bisa coba mungkin ya untuk Boleh. sekalian melestarikan lah ya Betul. untuk nama Indonesia ya. Betul. Terangkat nih udang hiasnya asli. Iya, bagus, cantik.
cantik banget teman-teman. Makasih banyak teman-teman ya udah saksikan channel kita tentang ikan lagi teman-teman. Udang teman-teman ya, udang hias asal Sulawesi gitu teman-teman. Makasih banyak. Oke. Untuk Pak Imam. Mungkin nantilah di konten berikutnya kita mau lihat apa ya, proses breeding mungkin ya, nantilah next lagi lah kapan-kapan teman-teman. Makasih banyak teman-teman, jangan lupa di subscribe, jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya. Bagi teman-teman yang mau lihat koleksi kita boleh di follow aja di Instagram kita di Novel Kami Masai. Makasih banyak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.